Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, itu Kiai menyambung dari pertanyaan saya sebelumnya. Kalau begitu, kalau memang segala sesuatunya itu adalah rezeki, kita tentunya tidak perlu bersusah payah dong, Kiai. Misalkan kalau kita bicara konteksnya rezeki dalam bentuk finansial, tidak perlulah bersusah payah, bekerja pagi, siang, malam untuk mencari rezeki. Toh nanti juga sudah ada yang diatur, Kiai. Iya, saya dulu pernah belajar dari tukang pisau. Jadi dulu saya pernah hidup di Mesir, Mbak Eva. Di Mesir itu ada orang yang kerjaannya setiap hari itu menawarkan jasa untuk mengasah pisau. Dia teriak tuh dalam bahasa Arab, sikin, sikin, pisau. Kita itu kadang-kadang keluar, kasihan gitu loh. Jam 2 siang di musim panas, atau beliau kadang-kadang pagi-pagi di musim yang dingin itu keluar membawa asahan keliling ke perumahan-perumahan. Saya itu keluar di tengah panasnya musim panas di bulan Juni atau Agustus ya. Waktu itu namanya Husain. Saya biasa manggil dia Ammu Husain, paman. Saya bilang gini, paman, kenapa sih nggak duduk aja di sana? Toh orang sudah tahu kerjaannya adalah ngasah pisau. Nanti kan semua ibu-ibu di komplek ini kalau butuh pisaunya tumpul kan pasti cari di situ. Kenapa sih harus muter-muter? Kata beliau, kita ini adalah manifestasi cermin dari Al-Asmaul Husna. Ini tukang pisau, tapi solehnya itu melebihi kiai ini. Alimnya itu melebihi guru. Saya dulu sering bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kata beliau, rezeki itu perintah agama itu dicari. Bahkan di surah Jum'ah itu, ketika kita diwajibkan yang laki sholat Jum'at itu, fa'idha qudiyatis sholatu, kalau sudah selesai Jum'atan, ya, fantashiru fil ardi, jangan di masjid, keluar dari masjid, nyebar, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah. Itu ayat. Ayat yang lain mengatakan semua itu ada takdirnya. Ayat yang lain mengatakan tawakal kepada Allah. Maka kata tukang pisau tadi, saya itu kan dulu ngaji, walaupun nasib saya sekarang jadi tukang pisau. Saya itu masih ingat pesan guru saya. Pesan guru saya, ada yang namanya at-ta'amulu ma'al asbab. Saya itu diminta sebagai manusia untuk ikut hukum Allah. Apa hukum Allah itu? Hukum sebab dan musabab. Mau sehat, hidupnya bersih. Mau pintar, belajar. Mau punya uang, bekerja. Itu hukum Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan hukum ini, Allah sudah tahu bahwa nanti manusia, disebut namanya, hambanya yang namanya Husain ini, yang dulu pintar di sekolah, ternyata nasibnya hanya menjadi tukang asah pisau. Disitulah saya tahu bahwa itu adalah pengetahuan Allah. Allah itu maha tahu. Maka manifestasi dari kemahatauan Allah, Allah akan mencatat semua yang Allah tahu. Dan itulah takdir. Tetapi rezeki itu datang atau tidak datang, itu sebetulnya adalah pola interaksi ikhtiar saya. Inilah. Tetapi karena Allah itu maha tahu, tahu sebelum terjadi, maka apa yang Allah ketahui, itu Allah catat. Ini saya pikir, Masya Allah. Saya bilang, ini namanya kewajiban dia bekerja. Saya pernah belajar tentang itu, Mbak Eva, dari supir taksi. Ketika supir taksi itu, saya naik. Jaraknya itu dekat banget. Ya, saya waktu itu sudah dengan aplikasi taksi tertentu, nggak ada yang ngambil. Tapi tiba-tiba ini nyangkut satu nih, padahal dekat sekali, hanya 1 kilometer kalau nggak salah. Begitu saya masuk, saya tanya sama supir taksi itu, Bapak terima kasih ya, mau ngambil saya padahal deket loh ini Pak, katanya. Sambil dia tersenyum, nggak apa-apa Pak, ini kan rezeki dari Allah. Kalau saya ada orang nyegat dulu ketika saya muda di pinggir jalan, zaman taksi nggak ada aplikasinya, atau sekarang saya baca di aplikasi, saya tidak pernah membedakan yang jauh dan yang dekat. Karena ketika itu nyangkut di aplikasi saya, atau mata saya memandang pandangan orang yang menyetop di pinggir jalan itu adalah Allah yang sudah menuliskan takdir saya dari masa lalu sebelum Allah menciptakan saya malu kalau pengetahuan Allah bahwa itulah rezeki saya tidak saya ambil.
Jadi sejatinya Mbak Eva, ya, kita ini wajib bekerja. Iya. Tetapi kita tahu bahwa hasil akhirnya itu bukan ditentukan oleh Allah semata, tetapi Allah sudah tahu bahwa hasil akhirnya seperti itu. Apa yang Allah ketahui itu Allah tuliskan. Yang dituliskan ini mungkin nggak berubah, mungkin saja. Iya. Dengan apa? Doa misalnya. Saya berdoa, maka Allah akan mengatakan, saya tahu kok Faiz itu cuma sampai 100. Tapi kalau nanti dia berdoa, dan itu juga Allah sudah tahu. Tapi Allah tahu itu sejatinya hati saya kan. Orangnya memang suka doa. Ini kalau nanti dia jatuh berdoa, maka nanti pada jatuh yang ketiga, itu adalah awal kebangkitan dia. Oke, jadi kita memang selalu harus terus berusaha dan berupaya ya Kiai ya. Jangan bilang rezeki itu dianterin. Rezeki udah itu ada harus yang atur, dicari. udah harus dicari tetap ya Kiai ya. Nah, kalau kemudian tadi kita bicara rezeki, kita bicara usaha. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau kita usahakan atau tadi itu rezeki Kiai kan harus dipertanggungjawabkan nantinya ya Kiai ya di hadapan Allah. Nah, bagaimana kalau kemudian ada usaha-usaha misalkan yang kemudian ada unsur haramnya di situ misalkan Kiai. Tapi kemudian tidak kita gunakan. Misalkan kita beli minuman keras. Sudah beli tapi tidak diminum. Atau mungkin berjudi, dapat uangnya tapi kemudian tidak digunakan. Apakah itu semua? Karena itu kan sudah kita lakukan ya Kiai. Itu juga harus dipertanggungjawabkan Kiai. Kita lihat nih, yang dilakukan itu berkaitan dengan Allah, apa berkaitan dengan manusia? Kalau contohnya kayak Mbak Eva bilang tadi, beli minuman keras nih, kemudian nggak jadi diminum, ya, atau misalnya dalam banyak kisah sudah mau berzina, kamarnya sudah ditutup nih, sudah aman betul kalau dia melakukan zina, tiba-tiba hatinya mendapat hidayah, cahaya dari Allah dan dia berlari dari zina itu. Yang seperti ini berbalik nih, Mbak, dari maksiat jadi taat. Begitu saya beli minuman keras, saya bilang minuman keras saya mampu beli kamu. Sekarang sudah ada di kamar saya, tidak ada yang ngelihat. Tapi saya nggak jadi minum. Karena saya takut kepada Allah, jadi pahala. Nah, tapi kalau berkaitan dengan manusia, digunakan atau tidak digunakan, belum tentu dapat pahala. Bisa jadi sudah dapat dosa. Misalnya apa? Korupsi. Uangnya sudah masuk ke rekening saya, tapi belum saya gunakan. Korupsinya sendiri itu sudah mendatangkan dosa. Gitu loh. Kenapa mendatangkan dosa? Karena ini kaitannya dengan hak adami sesama manusia. Saya misalnya nih merampas haknya orang lain, mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Belum saya gunakan ini, tapi sudah dapat dosa. Karena apa? Karena bukan soal guna atau tidak menggunakan. Saya main judi tadi yang dicontohkan tuh, sudah menang. Menangnya itu udah dosa. Bukan berarti uang judinya dipakai atau tidak dipakai. Melakukan judinya sendiri itu sudah dosa. Kenapa? Karena kan merugikan orang lain. Modalnya sama, membuatkan perpecahan, hati yang terluka. Artinya apa? Permainan judi itu sudah diharamkan dari judinya. Bukan hasilnya dipakai atau tidak dipakai. Lain, kalau membeli minuman keras. Membelinya sejatinya kan untuk minum. Tapi kalau tidak diminum, maka hukumnya menjadi berbeda dengan yang membeli dan meminum. Tetapi kalau main judi, bermain itu pasti mendatangkan hasilnya. Adapun hasilnya digunakan atau tidak digunakan, itu konteks yang berbeda. Korupsi itu haram. Dipakai atau tidak dipakai. Korupsi misalnya dipakai untuk bangun masjid. Ya kan? Bangun masjidnya dapat pahala. Tapi korupsinya dapat dosa. Nanti tinggal dihitung saja dosa dengan pahalanya lebih besar mana. Kalau itu terkait dengan korupsi, insya Allah lebih banyak dosanya daripada pahalanya gitu. Ya. Nauzubillahimin dzalik ya. Semoga jangan sampai kita bertemu dengan keadilan Allah ya Kiai ya. Baiklah, kita break dulu Kiai, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.